Tuhan, kami ini ada karena anugerah-Mu. Mari naungi tempat ini sekali lagi dengan hadirat-Mu Tuhan. Kuasai setiap kami, biar pelita-Mu sungguh menyala dalam hidup kami Tuhan. Bangkitkan kegairahan akan keselamatan yang daripada-Mu di tengah-tengah umat. Jangan biarkan kami ada dalam keadaan kami yang sekarang, tapi biar sentuhan-Mu menjamah setiap kami hari ini. Kami sungguh butuh Engkau, kami butuh sentuhan-Mu Tuhan. Mari merdekakan kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Biar apa yang dari hati-Mu disampaikan dengan jelas dan mudah ditangkap. Sehingga apa yang dari Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ada background musiknya emang. Seru banget. Boleh tolong dikecilin nih. Oke. Terima kasih. Bapak-bapak, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ibunya cuma dua, gitu lah ya. Saudara, perkenalkan nama saya Yohanes. Saya di sini mewakili KKS untuk membagikan firman buat Bapak-bapak, teman-teman semua. Eh, Pertama-tama saya minta maaf karena saya datang dengan sendal. Ya, jadi ini ternyata jadi masalah. Jadi saya tahu karena memang saya udah cukup sering ya kesini beberapa kali lah. Dan saya tahu aturannya memang tidak boleh pakai sendal. Cuma seminggu yang lalu kaki saya tuh ngehantem kayu dan kuku saya tuh lepas gitu loh. Jadi itu berdarah terus-terusan dan memang ternyata setelah saya konsultasi ke dokter tidak boleh pakai sepatu dulu sampai operasi. Nah, nanti setelah operasi pun katanya tetap 3 bulan nggak boleh pakai sepatu. Jadi saya akan datang ke sini tiap kali nanti pakai sendal. Jadi permisi ya, selama 3 bulan ke depan Anda akan melihat saya mungkin pakai sendal. Gitu ya. Oke. Hari ini sesuai dengan judul, saya akan cerita tentang Immanuel. Nah, di sini ada yang Kristen dari lahir? Ada. Oh, hampir semua. Ada yang tidak. Ada nggak yang ikut Tuhan Yesusnya di tengah-tengah perjalanan hidup? Ada? Oh, sebelumnya dari apa, Pak? Oh, enggak, maksudnya sebelumnya enggak beragama berarti. Enggak ke gereja. Oh, oh oke. Okay. Baguslah. Puji Tuhan. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara, di sini kalau Natal pasti akan sering dengar yang namanya Immanuel, betul ya? Coba boleh uh, hari ini saya sharingnya agak santai ya. Jadi kita mungkin akan lebih seperti diskusi karena saya benar-benar rindu kita semua dimerdekakan dengan sebuah pengertian yang benar akan firman Tuhan. Nah, di sini yang tahu arti kata Immanuel ada, boleh nggak dijawab? Allah beserta kita. Ada lagi yang lain? Itu kaosnya KKS, keren banget. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Okay. Nah, saudara, news flash. Cie, udah kayak MC kan. Pengertian sesungguhnya dari Immanuel adalah bukan cuma Tuhan beserta kita. Kalau Anda tarik arti aslinya, artinya adalah sebenarnya Tuhan bertahta di dalam kita. Oke, bedanya di mana? Paham nggak? Misalnya gini ya, saya ini jalan dengan teman-teman ini, dengan Ibu Intan dan Ibu Lisbeth gitu ya. Kalau kami cuma jalan bareng, mereka punya kuasa nggak memerintah atas hidup saya? Cuma jalan bareng, nggak kan? Nggak kan? Tapi kalau ada seorang raja yang bertahta dalam hidup saya, berjalan sama saya, adanya dia mempengaruhi hidup saya nggak? Signifikan dong. Kenapa? Karena dia raja. Bukan cuma dia raja segala raja, tapi Immanuel adalah dia bertahta dalam hidupnya saya. Jadi hidup saya ada dalam kedaulatannya Tuhan. Bukan berarti kita jadi robot. Beda ya Bapak Ibu ya. Di dalam kita ini tetap ada kehendak bebas. Tuhan menghargai kehendak bebas. Ya, di sini semua ngerti bahwa kita diberi kehendak bebas, betul? Nah, tapi ketika Tuhan bertahta dalam hidup kita, karena kasihnya yang besar, kita yang memutuskan akhirnya gini, Tuhan, saya ini udah coba jalanin hidup saya dengan kekuatan sendiri,
dengan cara saya sendiri, dengan pengertian saya yang terbatas, ternyata nggak berhasil ya Tuhan. Makanya saya serahkan kehendak saya kepada Tuhan. Saya menaruh Tuhan yang bertahta dalam hidup saya. That's why I'm calling him Immanuel. Itulah sebabnya saya memanggil Tuhan Immanuel. Saya tidak mau Tuhan hanya menyertai saya, tapi saya benar-benar pengen, ayo Tuhan, jadi Tuhan dalam hidup saya. Jadi Tuhan yang memerintah dalam hidup saya. Karena ketika dia yang memerintah dalam hidup kita, dia bukan cuma memerintah dalam hidup kita, saudara. Tapi dia menjadi Tuhan yang memerintah soal apapun yang ada di sekitar kita. Sehingga tidak satupun dalam hidup kita ada di luar kehendak Tuhan. Nah, Anda tahu bahwa firman-Nya berbicara begini. Rancangan yang aku punya atas kamu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan ada sambungannya kan. Dia ngomong gini, untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan. So if you give your heart, your life to Jesus, kalau kita kasih hati kita kasih hidup kita kepada Tuhan Yesus, dia bukan cuma memerintah dalam hidup kita, dia beri rancangan yang terbaik, dan dia berikan hari depan yang penuh harapan. Enggak peduli segelap apapun, enggak peduli seputus asa apapun, di dalam Tuhan Yesus mah pokoknya ada harapan, titik. Saya ini ngomong berdasarkan pengalaman, nanti saya akan kesaksian ya Bapak-Bapak ya. Tapi saya juga pernah mengalami yang namanya mau bunuh diri selama 3 tahun. Saya pernah mengalami kehilangan segala sesuatu, sampai utang ratusan juta, pernah. Padahal saya juga belum tua-tua banget gitu ya. Tapi pernah lah, perjalanan hidup tuh seru lah. Nanti saya akan cerita sedikit tentang yang namanya Tuhan itu memang dari awalnya menentukan kita punya hari depan yang penuh harapan. Yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan Yesus itu ditulis dalam Alkitab gini, aku datang untuk memberikanmu hidup. Nah, kita ini manusia itu terdiri dari 3. Ada yang bisa sebutin? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dosa Adam membuat roh kita mati, betul? Roh kita mati maksudnya gini, kalau nanti kita mati, kalau roh kita tidak beroleh kehidupan dari Yesus, ya kita akan kekal masuk neraka. Tapi ketika dia datang dalam hidup kita, dia datang sebagai Yesus yang menyelamatkan hidup kita, dia datang memberi hidup. Jadi kalau Anda punya kematian dalam rohmu, jadi hidup. Orang yang jiwanya mati, jadi hidup. Orang yang tubuhnya mengalami kematian, juga bisa jadi hidup. Kenapa? Saya buktinya. Saya itu udah ngelewatin hampir mati itu udah gak kehitung, saudara. Banyak sekali. Saya ngalamin sakit COVID, jadi gini ya, waktu COVID, you name it, semua periode saya kena. Udah mau mati juga. Di dalam Yesus hidup. Saya pernah hampir mati karena autoimun, semua pembuluh darah saya kejang. Tensi saya masih muda ya waktu itu ya. Hampir 200. Bawahnya udah kayak 120, udah mau mati, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pingsan karena tekanan darah, Anda bisa bayangkan. Semua orang yang pingsan karena tekanan darah itu udah pasti stroke, Bapak-Bapak. Saya ini enggak. Di dalam Yesus itu, dia datang memberi hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya ini bukan jual obat ya. Yesus yang saya saksikan tuh ya dan amin dan hidup di dalam saya. Bukan cuma di tengah kita. Kalau cuma di tengah-tengah kita mungkin nggak di dalam saya gitu ya. Tapi saya mau ngomong sama Bapak Ibu semua. Yesus yang saya layani itu hidup nyata di dalam saya. Berjalan dalam hidup saya. I don't know about you. Saya nggak tahu dengan Bapak-Bapak semua. Mungkin Anda dalam posisi yang kayak, well katanya kalau Tuhan hidup terus kenapa saya ada di sini? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Tapi janjinya berkata, 2 tadi. Rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. That's the promise. Itu janji. Dan dia bukanlah manusia yang berdusta. Kalau dia janji, dia menggenapi. Kita janji mas sering bohong. Tuhan saya janji pokoknya ya. Kalau nanti Tuhan kasih ini saya baca Alkitab lah. Saya layani Tuhan. Saya kasih duit ke gereja. Udah dikasih yang dari Tuhan. Lupa. Banyak manusia begitu ya. Lalu yang kedua janjinya.
Aku datang memberikan kamu hidup dan memberikan dalam segala kelimpahan. Jadi Anda nih nggak hidup. Kelimpahan itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Banyak. Kelimpahan itu nggak cuma duit. Duit itu paling belakang. Duit itu mujizat paling gampang. Kenapa saya bilang mujizat paling gampang? Gini ya, kalau Tuhan kita itu Tuhan yang maha dahsyat, untuk dia jentikan jari, rekeningmu tiba-tiba bertambah jadi 10 M, gampang nggak? Nggak harus Tuhan kasih segepok uang di depanmu 10 M untuk Anda dapat 10 M. Nggak. Itu mah cuma masalah data. Tuhan ubahkan gini, rekening Anda 10 M bisa nggak? Bisa. Jadi mujizat paling gampang itu duit. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Yesus datang memberikan saya kelimpahan, mikirmu cuma duit, bukan Anda mikir terlalu jauh gitu. Tapi Anda berpikir terlalu dangkal. Kelimpahan itu luas sekali. Dan saya sudah mengalami, oh iya ya Tuhan ya, ternyata punya uang banyak tidak memberikan kebahagiaan. Saya nggak tahu lah, mungkin yang di sini kalau di luar sana jadi sultan, I don't know. Tapi saya dari keluarga yang cukup berada, dan saya bisa saksikan dari Anda semua. Uang ternyata nggak bikin bahagia. Uang bisa bikin saudara bunuh-bunuhan. Uang bisa bikin yang dari saudara jadi musuh. Saudara-saudara loh, jadi musuh. Kenapa? Ya saya mengalami. Uang yang terlalu banyak kadang-kadang membuat sahabat dekat menjadi musuh bebuyutan. Makanya firman Tuhan bilang begini, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kita harus seimbangkan ya di sini ya. Semua orang butuh uang. Saya juga butuh uang Bapak Ibu. Kesini teh isi bensin pakai duit. Iya dong, ya enggak? Ya enggak? Loh, ini AC nyala, kita punya gedung bagus, ini enggak dibangun pakai daun. Emang kuntilanak? Enggak kan? Ini pakai duit. Pakai duit. Semua orang juga butuh uang. Enggak ada yang salah loh dengan uangnya. Firman Tuhan bilang, bukan uang yang bikin Anda dosa. Akar kejahatannya bukan duitnya. Sekarang saya mau tanya, yang ciptakan duit siapa? Enak aja. Firman Tuhan berkata segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Berarti uang yang ciptain siapa? Tuhan. Nah, kalau diciptakannya dari Tuhan, kok bisa bikin orang jadi jahat? Makanya firman Tuhan bilang gini, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uangnya yang bikin manusia jahat. Nah, bicara soal akar ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, hari ini kita ini akan bongkar-bongkar fondasi. Jadi kalau Anda dari sini kepalanya ngepul, permisi gitu kan ya. Tapi saya mau bagikan kebenaran-kebenaran yang membuat Anda keluar dari sini, Anda jadi merdeka. Kalau bahasa saya mah gini, jadi pinter saeutik kenal firman teh gitu. Jadi Anda ini nggak harus sekolah Alkitab dulu untuk kenal firman, nggak. Lumayan lah. Anda duduk setengah jam, 1 jam di sini, ada sebuah kebenaran yang membuat kita, oh ternyata begitu kenyataannya. Sekarang gini ya Bapak Ibu ya, firman Tuhan itu menyebutkan banyak hal tentang akar. Di sini ada yang baca Alkitab rutin, sudah beres Kejadian sampai Wahyu? Ada? Belum ada? Kalau Bu Ana di sini, Ibu Ana bisa demo. Ibu, di demo dulu Bu. Ini KKS sudah masuk sini berapa lama sih? Ah, setahun? Awas lupa. Nanti Ibu Ana kesini belum baca Alkitab dari awal sampai akhir, nanti di demo loh. Awas ya. Bu, lapor. Oke lah, saya cerita aja. Mumpung Anda belum pada baca ya, percaya aja dulu lah gitu. Nanti kita akan buka firman banyak. Cuma untuk yang akar ini, kenapa? Menurut saya, orang Kristen perlu sangat ngerti bicara soal akar. Ini ya. Yang penting yang pertama kita buka yang ilahi dulu ya. Anda boleh buka di Mazmur 1. Yuk bareng-bareng yuk. Bu Ana, maaf ya saya nggak bawa Alkitab yang buku. Saya jangan dihakimi ya Bu. Bawa tasnya kecil sambil kerja Bu. Bu Ananya ada di Zoom. Jadi kalau saya macam-macam ketahuan Bapak-Bapak ya. Oke, saya akan ada yang mau bacain nggak? Bacain dong dengan keras dong, nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Ini ayat 3 deh, Mazmur 1 ayat 3.
Belum amin. Amin. Gitu atuh. Ya. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2-nya ya. Supaya Anda mengerti urusannya apa dengan akar. Ya, gini. Oke. Mazmur 1 berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, bahasa ayeuna namanya tukang gibah jeung tukang gosipnya. Pokoknya jangan duduk aja, firman Tuhan bilang tidak boleh. Jadi kalau Anda ketemu ada orang lagi gibah, lagi gosip ya, jangan duduk sama mereka, dosa cenah nanya. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi gini Bapak Ibu Saudara ya, kita kan ini bicara tentang Tuhan di dalam kita, bertahta dalam hidup kita. Kesukaan akan Taurat Tuhan itu, bicara kita itu secara, mana yang membahasakannya? Bahasa saya gini, secara alami, kita itu udah nggak bisa lepas dari firman. Bangun yang dipikirin, saya mau baca firman. Sebelum tidur, yang kita pikirkan adalah firman Tuhan. Jadi saya itu nggak mau terlalu preachy, terlalu kayak tukang khotbah, enggak. Tapi kebenaran Tuhan itu sangat-sangat praktikal. Enggak yang Tuhan berkata, lalu ada khotbah ini. Enggak gitu juga. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan, dan lain-lainnya itu praktikal kan? Praktis kan? Anda nggak ada bilang, saya mengasihimu lalu kita lempar batu. Enggak kan? Kita mengasihi, misalnya gini, saya bilang saya mengasihi kamu nih. Ya saya datang ke sini, saya bagikan firman, kami bagikan makanan, lalu kami pulang. Kasih itu ada tindakannya. Jadi nggak selalu kita ngomong firman Tuhan, Taurat Tuhan itu lalu sangat-sangat yang khotbah, yang kayaknya teologi banget gitu, jauh. Nggak gitu. Ya, jadi kita sama-samakan persepsi bahwa Taurat Tuhan itu nggak selalu bicara tentang khotbah-khotbahan yang gitu. Nggak. Banyak banget yang sangat praktikal. Nah, yang saya mau bicara adalah ketika Anda hadirkan Tuhan dalam hidupmu, kecintaan akan firman itu ada dalam hidup kita, firman Tuhan bilang gini, kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Di sini ada yang rumahnya dekat kampung nggak? Dekat kampung? Main di empang? Main. Lihat pohon yang di pinggir sungai. Ada nggak pohon di pinggir sungai yang jelek? Banyak. Tapi minimal semua hijauan. Nah, Bapak Ibu Saudara, akar itu sangat menentukan buah dan daun. Ketika ada sebuah pohon ditanam di tepi aliran sungai, ya, dia akan mengambil semua yang terbaik. Nutrisi dapat dari akar, betul nggak? Betul? Nah, hubungannya apa dengan cinta uang adalah akar segala kejahatan? Begini, sifat akar, kerjaannya akar itu kan menyerap nutrisi dari tanah, betul? Kita belajar biologi nih, iya apa enggak? Ya, belajar biologi ya, IPA lah kalau zaman kita mah belajar ya. Tugas akar menyerap makanan dari tanah, betul? Nah, kita ini adalah tanah dalam tanda kutip menurut Alkitab, benar nggak? Ya apa enggak? Iya toh? Oke. Yang satu, kebenaran firman Tuhan ngomong gini, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Nah, sungai itu adalah bicara soal kehidupan. Kalau Anda merenungkan firman, kecintaanmu tuh firman Tuhan, pagi, malam Anda merenungkan firman Tuhan, Anda akan menyerap semua nutrisi yang dari Tuhan. Jadi Anda pasti berbuah roh. Itu hukum. Jadi kalau ada orang yang nanya, Pak, kok saya susah ya berbuat baik? Kok saya susah sabar ya? Permisi, firmannya dibaca. Udah itu aja. Kalau Ibu Ana mungkin akan ngomong lebih kejam dibanding saya. Ya lebih kayak, dar. Kalau saya cuma nanya permisi, firmannya dibaca nggak? Kalau Anda nggak baca firman, lalu Anda menginginkan berbuah secara roh, impossible.
setidak mungkin 1+1 jadi 3. Nggak gitu konsepnya Bambang. Kalau kata orang sekarang nggak gitu caranya. Nggak bisa. It doesn't work that way. Mustahil. Nggak mungkin. Kenapa? Saya mengalami. Saya pernah ya, Bu, saya jangan dilempar batu ya Bu. Saya pernah bereksperimen. Bener nggak sih? Baca firman dengan tidak baca firman ada bedanya. Saya coba. Saya coba loh nggak baca firman 2 minggu, 3 minggu. Anda tahu, tiba-tiba kesabaran saya setipis tisu yang cuma ditiup angin langsung jedar gitu. Tapi membaca firman membuat kasih ini berlimpah-limpah ya. Orang tuh udah picaboken kayak apa? Oh iya puji Tuhan, amin baik. Biasa aja. Kalau dulu sianya muntah dipaehan ku urangnya gitu. Dulu mah begitu. Iya dong. Kalau bahasa kita mah gini, Batak pride. Pokoknya apa-apa marah dulu aja gitu kan ya. Di dalam Tuhan gak bisa. Udah mau marah nih, udah kayak sianya. Muka kita bisa gini. Oh iya, puji Tuhan. Orang sampai bingung. Loh, kok kamu gak marah? Ya enggak. Kenapa bisa gak marah? Enggak tahu. Nah itu. Jadi memang tugasnya akar adalah mengambil semua nutrisi dari Tuhan dan membuat Anda berbuah. Itu pentingnya akar. Nah yang satu nih, yang satu ya. Akarnya adalah cinta uang. Kalau akarnya nih cinta uang, intinya gini. Tempat kamu mengambil makan itu udah beracun. Anda berharap buah Anda nggak beracun. Impossible. Firman Tuhan berkata gini, buah yang baik hanya dihasilkan dari pohon yang baik. It doesn't work the other way around. Bukan, nggak yang nggak apa-apa lah akarnya jelek-jelek dikit nanti buahnya bisa bagus. It doesn't work that. Jadi kalau hari ini ada cinta uang dalam hidup, potong dalam nama Yesus. Selesai. Jadi kalau Anda merindukan apa yang benar, apa yang dari Tuhan, ganti akar. Ganti akar caranya gimana? Pindah. Anda pindah ke yang namanya kebenaran firman Tuhan. Baca tuh Alkitab, baca Alkitab tuh nggak dosa Bapak Ibu, makanya jangan jarang-jarang. Wong dosa bisa sering, baca Alkitab jarang. Kan sayang banget ya. Oke, itu tadi intro. Sekarang kita masuk firman ya. Oke. Kita akan mulai dari doa Bapa kami ya. Ini tentang Immanuel. Nah, saya bersyukur loh, muka bapak-bapak udah nggak terlalu tegang. Tadi pas saya mau mulai firman tegang banget. Mungkin apa gini, ini anak kemarin sore dari mana sih? Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, gini-gini sekolah S2 teologi ya, ceritanya mah gitu. Oke, kita bahas dari doa Bapa kami ya. Ada yang hafal doa Bapa kami, mau yang dari versi Katolik atau yang Kristen? Boleh disebutkan? Siapa yang mau volunteer? Kita masih punya 20 menit, tinggal 20 menit nih. Masih seru ceritanya. Ada yang hafal nggak doa Bapa kami? Boleh. Pelan-pelan Pak. Oke. Oke, stop di situ. Firman Tuhan berkata gini. Waktu Yesus datang dan murid-muridnya tanya, jadi kalau kami ini berdoa, caranya gimana Tuhan? Tuhan itu dalam hidupnya di dunia, dia menjejakkan kaki di tengah-tengah kita. Sebenarnya dari semuanya itu dia bagikan cara hidup. Untuk kita ini punya hidup yang berkemenangan. We're not loser. Dia bayar hidup kita supaya kita memulai dari kemenangan. Anda nggak memulai dari nol. Firman Tuhan berkata kita lebih dari pemenang karena Yesus. Karena gini, waktu dia tebus kita, kita itu dibayar statusnya dari orang kalah menjadi menang. Paham nggak? Jadi Anda mulainya tuh sama setan nih ya, skornya bukan 0-0. Enggak. 1-0. Kita itu mulainya dari skornya menang dulu. Paham nggak? Dan ini bukan sesuatu yang, gimana caranya? Aminkan saja. Kenapa? Yesus mati buat Anda. Titik. Itu kebenaran. Dia datang tebus kita, dan siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kebenarannya akan bilang seperti itu. Jadi Anda nggak peduli statusmu apa, Anda ada di mana, Anda pernah berbuat apa, I don't care. Firman Tuhan berkata bahwa Anda lebih dari pemenang. Itu yang harus ditaruh di sini dan di sini. Caranya gimana? Renungkan firman. Balik lagi. Pertama kok. Pokoknya mah kita mah jualannya gini lah. Bapak Ibu baca firman. Itu akan sangat mengubahkan. Kita lanjut ya. Dia berkata gini. Datanglah kerajaan. Sekarang gini ya. Pemikiran kita ini mati mau masuk surga. Betul? Menurut Anda aneh gak? Ketika Tuhan Yesus justru bilang, your kingdom come. Aneh gak? Loh, kan kita yang mau diundang ke kerajaan Yesus. Kok Yesus bilang, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Biar kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Aneh gak? Kontradiksi gak rasanya? Ayo, kan tadi saya udah bilang, kita ini akan seperti tanya jawab. Supaya kita merdeka. Jadi Anda ini nggak jadi Kristen yang, oh ya kata pendeta mah kieu titik. Enggak. Anda paham kebenaran. Karena kebenaran itu yang bikin kita merdeka. Bukan kata pendeta ini bikin kita merdeka. Saya bisa ngomong sama Anda apa aja. Tapi kalau kebenaran firman itu memerdekakan Anda, itu yang membuat Anda merdeka. Bukan apa yang saya omongin. Saya bisa ngecap nih sampai ini mic bau jigong, nggak bisa mengubahkan Anda, nggak. Kebenaran itu yang kalau masuk ke dalammu, itu yang mengubahkan kita. Aneh nggak? Kok Tuhan minta kerajaannya datang? Jadi Tuhan Yesus mau bikin negara baru gitu. Gimana? Aneh nggak? Saya itu lahir dari keluarga pendeta, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya juga orang yang paling kritis dengan masa sih, masa sih, masa sih gitu. Bukan saya nggak percaya, tapi if you cannot make it sense to me, I wouldn't believe you. Lu cuma ngecap jadi hamba Tuhan. Menurut saya ya. Buat saya juga aneh, iya juga ya. Kan kita semua mau masuk surga. Kok Tuhan Yesus berdoa kita, berdoa kepada Bapa gini, datanglah kerajaan. Simpan dulu pertanyaannya ya, kita lanjut ya. Jadi sejak awal, rencana Bapa Tuhan Yesus adalah merencanakan supaya Roh Kudus itu turun di tengah kita, di dalam kita. Nah, lalu ada firman Tuhan yang berkata begini, the kingdom of God is within you. Saya minta tolong bacain dari Lukas 17 ya, ayat 20. Boleh, terserah siapa yang bacain. Tapi pelan-pelan ya, jadi Anda bisa resapi maksudnya apa. Lukas 17 ayat 20. Ayo dong, semangat, semangat, semangat. Ayo Pak, boleh. Terus? Oke. Inilah pentingnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Bapak Ibu. Kalau kerajaan Allah di tengah-tengah kita tuh, makanya ayat itu ngomong gini, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Lucu ya? Ia ada di sini, ia ada di sana. Sekarang ya Anda bisa lihat dengan jelas. Orang Farisi tanya, kerajaan Allah akan datang nggak? Boleh lanjut ke ayat 21. Tapi ngomong gini, yang ditanyakan kerajaan, betul nggak? Kerajaan itu benda apa orang? Logika, benda. Firman Tuhan bilang gini, sehingga orang tidak dapat mengatakan gini, ia ada di sini, ia ada di sana. Loh, yang orang Farisi tanya itu kerajaan, benda dong.
Yesus jawab gini, ia ada di sini, ia ada di sana. Nangkep? Nangkep gak? Jadi, di mana ada Yesus, di situ ada kerajaan Allah. That's why dia lanjut gini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Terjemahan aslinya gini. The kingdom of God is within you. Di dalam kamu. Di dalam kita ini ada kerajaan Allah. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam. Dan Yesus sendiri yang bilang gini, kamu nggak lihat, oh dia ada di sini, dia ada di sana. Enggak. Kerajaan Allah, Yesusnya, Roh Kudusnya di dalam. Jadi seharusnya orang Kristen itu Superman. Nggak ada orang Kristen biasa. Sekarang gini, bagian dari Tuhan ditaruh dalam kita, masa kita jadi orang biasa? Saya pernah mengalami, saudara. So ya, sayang nih waktunya cuma tinggal 13 menit. Saya sebenarnya masih mau cerita banyak tentang kebenaran firman. Saya tuh seneng ya kalau misalnya saya cerita kebenaran firman terus ada orang gini, nah itu saya seneng banget. Kenapa? Mudeng berarti. Nah, ini pernah ya. Seperti yang saya bilang, saya ini dulu orangnya pemarah. Hari itu saya lagi masalah sangat berat. Rasanya pengen bunuh orang, literally. Boleh dong, kan dagingnya. Kan waktu itu masih berdosa. Udah pelayanan, enak aja. Udah pelayanan, gini-gini udah pelayanan, tetap rasanya pengen bunuh orang hari itu. Bener, kadang-kadang gini, jujur Bapak Ibu ya, kalau nggak ada Tuhan itu, hidup itu ya gitu. Kita nih pikir aneh-aneh. Saya lagi pusing, saya ketemu dengan seorang ibu pendeta. Saya nggak cerita apa-apa sama dia. Saya cuma duduk di samping dia tidak lagi berdoa, dia nggak lagi baca Alkitab, dia cuma duduk, kita cuma sama-sama duduk. Jadi waktu itu lagi nunggu apa lagi. Saya duduk, dia duduk. As God as my witness ya, Tuhan saksinya. Itu semua marah, semua rasa pengen bunuh orang tuh, semua rasa tertekan karena masalah, gone, hilang, puff, nguap aja gitu. Terus saya mikir gini, loh, marahnya saya kok hilang? Kok rasa pengen ngabisin orangnya hilang ya? Cuma gara-gara duduk di samping seseorang yang bilang. Nah, harusnya, idealnya, orang Kristen begitu. Anda belum ngomong apa-apa, belum senyum nyapa, kehadiranmu mengubahkan sangat banyak hal. Itu goalnya. Kita semua ya idealnya nyampe di situ. Saya bersyukur kalau Anda udah nyampe sana, puji Tuhan. Jadi kita tidak berjuang sendiri gitu kan ya, jadi hamba-hamba Tuhan ya. Tapi idealnya cuma kita nih datang, orang bisa merasakan sukacita. Rasanya semua beban diangkat Tuhan. Itu idealnya. Jadi kita berdoa, semua kita nyampe. Amen. Ya, kita lanjut ya. Nah, firman Tuhan juga bilang gini. Saya ini bacaan buat saudara ya. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 3. Oke ya. Ini judul perikopnya itu adalah dasar dan bangunan. Nah, saya akan cepat. Saya cuma bacain ayat 16-nya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Menariknya buat saya, ini juga kenapa saya menekankan, makanya baca firman gitu ya. Kalau Anda merenungkan firman, Anda akan bisa mikir gini, kenapa sih Tuhan Yesus tuh ngomongnya gini? Tidak tahukah kamu? Kalau kita nih ngobrol, kalau pakai bahasa sekarang ya, Pak namanya siapa Pak? Febri. Kalau saya ngomong gini, Feb lu tahu nggak sih? Berarti dia tahu nggak? Nggak tahu. Kalau bahasa cewek-cewek gini, lu tahu nggak sih? Nah itu kalau mau mulai gosip gitu kan ya,
Lu tahu nggak sih tiba-tiba kayak aduh udah jam 5 gitu kan ya lupa pulang. Nah, kalau kita ngomong, lu tahu nggak sih orang itu nggak tahu. Hari itu ya dia ngomong gini, tidak tahukah kamu bahwa kamu ini bait Allah. Lah sekarang kalau Immanuel itu diam di dalam kita berarti ada rumahnya dong. Masa jadi tunawisma? Kan nggak mungkin Tuhan tunawisma ya. Dia mempunyai segala sesuatu. Kita itu bait Allah. Kalau bait itu ya bahasa asli itu kan dari bahasa Arab tuh. Bait itu artinya rumah, literally rumah. Artinya kamusnya gitu, rumah. Jadi kalau pakai bahasa sekarang saya ngomong gini, kamu tahu nggak sih kamu itu rumahnya Tuhan. Dan Tuhan itu tinggal di dalam kamu. Nah hari ini saya mewakili Alkitab ngomong gini, Bapak-bapak tahu nggak sih Bapak-bapak itu tuh semua rumahnya Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalammu. Anda ini rumahnya Tuhan. Itu kebenaran. Dan kalau Tuhan tinggal di dalam kita, itu yang tadi saya bilang, goalnya mah kita jadi orang sakti. Baru kita datang, setan kabur. Nah itu yang ideal. Jangan tiba-tiba Anda didatengin setan gitu. Nah, pertanyaannya gini, kok setan bisa mendekat sama Anda? Aneh dong, ya kan? Ya aneh dong. Sekarang gini, Tuhannya di dalam Anda, terus Anda digentayangin setan. Halo? Oh, come on. Paham nggak? Jadi kadang-kadang orang Kristen tuh menakar ke Kristen tuh, aduh kayaknya jauh, terlalu kudus, terlalu suci, aduh orang mah bisa. Logika dulu aja, Tuhan tinggal di dalammu. Setan mana berani mendekat? Pertanyaan saya mah gitu aja. Ya Pak ya, Tuhan di dalammu. Kamu miskin, sorry ya, saya tidak menganggap miskin itu dosa. Tidak punya uang tidak membuatmu miskin. Tolong dibedakan. Tapi kalau Tuhan di dalammu, kamu miskin, there is something really wrong about you. Ada yang salah dengan kita. Karena saya juga pernah mengalami uang nol. Saya makan pesta tiap hari, saudara. Bensin saya ada yang ngisi. Saya dikirimin baju, saya dikirimin parfum, orang ngasih saya emas. Saya bukan jual-jual Yesus yang lalu, oh ya, jadi kalau ikut Tuhan Yesus jadi orang kaya, dikasih-kasih lalu semuanya gratis. Enggak ya. Tetap ada bagian ngebabunya tuh ada. Tetap ada, tenang, tenang. News flash. Di dalam Tuhan tidak langsung Anda jadi, oh saya imamat yang rajani, kamu semua ini. Kagak ada. Firman Tuhan bilang gini, Yesus ngomong, kalau kamu mau jadi yang terbesar, jadi yang terkecil, tuh lu ngekacung dulu lah. Gitu. Minimal kalau kita jadi hamba, kita hamba raja segala raja. Ya nggak jelek-jelek amat lah, saudara. Ya, lumayan lah. Kalau kita jadi cuma pembantunya orang yang di Pak RT gitu, ya agak-agak kurang terhormat. Cuma kalau kita ini hambanya raja segala raja, status lumayan, nggak jelek-jelek amat ya. Oke, saya akan tutup dengan begini. Kenapa penting sekali untuk menyadari Immanuel dan penting untuk menyadari kenapa kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Yang pertama, kalau Anda pelajari sejarah dan kebenaran firman Tuhan, aduh, makanya saudara saya dari tadi nggak berhenti bilang, please baca firman. Jadi kalau kita ngobrol, saya bisa timbal balik gitunya. Dalam firman, di dalam bait suci, di dalam ruang kudus, ini juga sekarang pelajarannya, ada dua hal yang sangat penting di dalam. Yang pertama adalah lampu, pelita. Dan itu cabangnya ada 7. Yang satunya ada meja sajian. Nah, 7 ini adalah bicara roh Allah. Nanti Anda bicara. Nanti Anda bisa baca di Yesaya. Yesaya bicara bahwa nanti akan ada seorang yang membebaskan dan lain-lain. Di dalamnya ada roh Tuhan, roh ini, roh ini, roh ini. Saya akan sebutkan. Tapi intinya gini. Kenapa penting untuk Anda menyadari iman? Aduh Tuhan, saya cuma punya waktu 5 menit. Hopefully sempat ya. Kalau ada terang dalam hidupmu, kegelapan pasti undur. Amin. Firman Tuhan berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Tuhan Yesus nggak ngomong gini, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Enggak ya. Ada nggak? Itu perintah bukan? Perintah nggak? Kamu jadi garam, jadi terang, itu perintah atau bukan? Bukan. Kalau perintah kita harus menjalani. Tapi Yesus bilang gini, kamulah terang dunia.
Kamulah garam dunia. Baca. Itu bukan perintah. Itu adalah statusmu. Sepasti kamu ini laki-laki dan kamu perempuan. Kamu itu terang, kamu itu garam. Itu bukan perintah. Sorry ya. Kalau kamu sungguh di dalam Tuhan, identitas yang di dalam berubah. Anda tidak mencoba menjadi terang, Anda tidak mencoba kerja jadi garam, gak ada. Automatically, secara otomatis kalau Tuhan sungguh hidup di dalam kita, kita jadi garam, kita jadi garam, selesai. Pasti Anda jadi garam, pasti Anda jadi terang, karena Yesusnya di dalam kita. Yang kedua, ada roti ini, saudara, adalah roti yang ajaib. Menurut sejarah, sejarah mencatat ya, saya bukan ngecap. Nanti Anda bisa Google, di sini boleh nge-Google nggak sih? Boleh nggak sih? Oh, oke. Well, nanti kalau Anda Google, nanti kalau sampai ada cerita baca sejarah, roti di dalam bait suci itu roti ajaib. Makanya di dalam Tuhan itu penuh dengan segala keajaiban. Jadi roti itu harus baru setiap hari. Firman Tuhan berkata bahwa anugerahnya baru setiap hari. Betul? Yesus berkata bahwa dia adalah roti hidup. Daily bread, roti yang sehari-hari. Itu mengacu kepada bait suci juga. Nah, sejarah mencatat begini, Bapak Ibu Saudara ya. Roti itu masuk pagi itu ke bait suci. Dan dikeluarin malam, matahari terbenam. Anda tahu sejarah mencatat. Roti itu keluar dari bait suci. Masih hangat. Bicara apa? Kalau Anda di dalam Tuhan, hidupmu tetap hangat. Anda nggak akan sombong. Ada penyediaan Tuhan, dan penyediaan itu bukan roti dingin, sorry. Di dalam bait suci, all is fresh from the oven. Tetap, maksudnya itu di dalam satu ruangan bisa 12 jam, keluar dalam keadaan fresh. Jadi tidak ada alasan untuk Tuhan berkata, saya udah kehilangan cinta. Udah nggak bisa ikut Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam bait suci, rotinya tetap panas sampai keluar. Jadi dari keluar, nah itu rotinya dibagi-bagi, Bapak Ibu Saudara, dibagi-bagi. Jadi orang dapat roti itu juga fresh. Ini bicara Anda juga perlu dapat pewahyuan dari Tuhan fresh setiap hari. That's why saya dari tadi bilang, come on, go back to your word, go back baca firman. Anda mau jadi sakti nih, firman. Ya bukan berarti sakti mandraguna tiba-tiba Anda jadi melayang. Bisa juga sih, Tuhan Yesus juga berjalan di atas air, right? Tapi bukan itu poinnya. Tapi kalau Anda mau mempengaruhi dunia, baca firman. Ya, 1 menit lagi ya, kasih saya sedikit lagi. Nah, yang kedua, kalau ada Tuhan di dalam kita, firman-Nya berkata, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Agak-agak ironi ya, karena ini adalah rumah tahanan. But I really don't care. Apapun status Anda, saya nggak peduli status Anda. Firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Please jangan tersinggung. Mungkin Anda di sini karena kesalahan Anda, mungkin Anda di sini karena difitnah orang. Saya nggak tahu. Tapi waktu Paulus di dalam penjara, penjara tidak membuat dia menjadi tahanan. Dia tetap orang merdeka di dalam. Karena hatinya merdeka. Karena roh Allah di dalam dia, di dalam penjara pun tetap merdeka. Saya tahu di dalam rumah tahanan tetap ada aturan ini, aturan itu. Tapi secara roh, pastikan Anda merdeka. Ya. Oke, yang ketiga, kenapa penting ada Immanuel dan kenapa penting kita dari bait suci? Nah, saya nggak punya waktu panjang, saya berdoa setelah ini Anda nanti buka. Anda boleh catat di Yehezkiel 47 ayat 12, 1-12. Dari bait suci itu mengalir mata air kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Dan intinya gini, kita ini ketemu orang, orang jadi hidup. Baik itu ekonominya hidup, keluarganya hidup, relasinya hidup, sukacitanya hidup. Otomatis orang bersentuhan dengan kita, apapun dalam hidupnya, jadi hidup. Ya. Tadi ada 7 roh Allah dalam bait suci, itu adalah Roh Kudus sendiri, ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Anda nanti bisa pelajari, itu semua ada di dalam Yesus.
itu adalah nubuatan tentang siapa Yesus. Begitu Anda dapatkan Yesus, tujuh-tujuhnya ada dalam hidup Anda. Yakin. Kalau Anda jalani sungguh-sungguh dengan Tuhan, tujuh roh Allah yang ada dalam hidup. Nah, alasan terakhir, kenapa sih kita perlu menyadari ada Immanuel, Tuhan yang bertahta dalam hidup kita? Firman Tuhan tuh berkata begini dalam firman ya. Saya akhiri dengan ini. Roma 8 ayat 19. Sebab segala makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Nah, Alkitab punya cara yang unik untuk menyebutkan anak-anak Allah. Dalam bahasa Inggris itu disebut sons of God, bukan children of God. Sons of God. Menurut Alkitab, kalau Anda pelajari adat istiadat Yahudi, seseorang itu baru disebut sons, anak-anak atau putra, adalah ketika dia sudah mengalami yang namanya kedewasaan. Kedewasaan itu ya tahu yang baik dan yang jahat, umurnya sudah dewasa, dalam banyak hal dia dewasa. Nah, segala makhluk, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi gini, ketika Anda menjadi bait suci, sebenarnya segala makhluk itu menanti-nantikan Anda. Orang-orang di luar tuh, nggak tahu di luar, nggak tahu di dalam, terserah ya, dimanapun itu, Anda akan ketemu banyak orang depresi, mau bunuh diri, bangkrut, ditipu orang, diselingkuhin, whatever it is. Roh mereka itu menjerit menantikan Anda. Semua orang itu sebenarnya ya, di dalam hatinya yang paling dalam, punya sebuah jeritan, saya itu butuh kebenaran. Butuh banget kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membuat saya dapat terobosan, apapun itu. Kebenaran itu kita nih butuh. Saya dapat itu dari hamba Tuhan, Anda mungkin dapat itu entah dari siapa, tapi orang-orang yang Anda jumpai, semua sedang menanti-nantikan. Jadi, rindukanlah sebuah kedewasaan, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu waktu saya cukup singkat, saya cuma punya waktu tadi sekitar 45 menit untuk cerita firman, but I really hope apa yang saya bagikan hari ini tidak terlalu cepat, dan ini benar-benar bisa menolong Anda menjadi manusia yang dimerdekakan. Sadarilah mulai hari ini, bahwa Anda bukan cuma disertai Tuhan, tapi Tuhan yang Anda sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, itu jalan di tengah-tengah kita dan bertahta dalam kita. Karena kalau dia yang jadi raja, dia bisa mengubahkan nasibmu. Gak peduli seberapa buruknya, seberapa impossible-nya, seberapa putus asanya engkau. As long as Jesus is your king, dia bisa ubahkan apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami yang sangat perlu Engkau sertai. Kami yang sangat perlu Engkau bertahta dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa hari ini Tuhan, mewakili umat-Mu di tempat ini. Mari jadi raja atas hidup kami Tuhan. Mari bertahta atas hidup kami, my King. Mari datang jadi raja dalam hidup kami dan ubahkan nasib kami Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam-Mu enggak ada kamus mustahil. You change all impossibilities become possibilities. Engkau ubah semua kemustahilan menjadi sesuatu yang mungkin Tuhan. Hari ini hamba berdoa biar pengurapan-Mu turun atas setiap umat-Mu. Pengurapan yang mengubahkan kami. Yang menaruh hikmat, wahyu, pengertian dalam hidup kami. Pengurapan yang mematahkan setiap kuk yang bukan dari Tuhan dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran-Mu memerdekakan umat-Mu dan beri kemampuan buat kami untuk menjadi pelaku firman. Tanamkan dalam hidup kami Tuhan kegeloraan cinta akan Tuhan dan juga benar-benar merindukan akan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena hadirat-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.